Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Kumasi Nur Amin SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030252434. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK VIP Ma'arif NU1 Kemiri kelas 12 dengan materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Disiapkan terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, hari ini diberikan kesehatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir semuanya hari ini? Berapa yang tidak hadir? Tiga. Baik. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, sebelum kita mulai, akan Bapak absen dulu ya. Baik. Aditya Ardani, Aditya Nur Hidayat, Ahmad Anim, Ahmad Arizal Karim, Jin, Ahmad Nur Arifin, Anggi Setianingrum, Tri Huda Kusuma, Wisnu Rizki Maulana. Baik. Alhamdulillah, dari 28 yang tidak hadir 3 ya. Ada yang sakit, ada juga yang izin. Semoga yang sedang sakit hari ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, untuk anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah semuanya, masih dapat berjumpa bertatap muka pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, di kelas 12 semester ke-1. Nah, pada hari ini nanti kita akan membahas pelajaran yaitu tentang bab 1 mengenai sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Tentunya anak-anakku semuanya pada pembelajaran ini nanti diharapkan dapat menjadi seorang yang sabar, menerapkan sikap sabar dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ketika sedang ditimpa musibah, ketika sedang ada ujian atau cobaan-cobaan yang lainnya. Baik. Untuk selanjutnya kita akan mulai pada pembelajaran PAI dan budi pekerti pada bab yang pertama, yaitu mengenai sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Baik. Ini.
Sebelum kita mulai pada pembahasan materi bab 1, maka mari kita buka pelajaran pada hari ini. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah kita semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam menerima ilmu pengetahuan. Amin Allahumma amin. Baik, disiapkan nanti kalian lihat, kalian amati pada pembahasan kali ini. Nanti akan saya tampilkan mengenai tayangan dari video pembelajaran, yaitu kisah dari sahabat Umar bin Khattab, ya, tentang pada masa ketika ditimpa wabah penyakit, ya. Silakan diamati videonya, kalian cermati, kemudian diambil hikmahnya. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, besok pagi aku akan kembali pulang, karena itu berselesai makanlah. Baik, itu tadi mengenai tayangan video ketika Allah menurunkan cobaan, yaitu berupa musibah wabah, ya, wabah. Kemudian ada lagi yang keduanya. Nah, tayangan yang kedua ini merupakan gambaran dari cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Tapi justru dari keterpurukan itu lahir orang-orang paling kuat. Ini bukan cerita sempurna, ini kisah tentang luka yang jadi kekuatan. Aku kuliah sambil kerja, sering ketiduran di halte karena habis ngojek, tapi tiap kali hampir tumbang, aku ingat bapakku narik becak seumur hidup. Masa aku gak bisa tahan 4 tahun kuliah? Hari itu datang. Baik, dari tayangan berikut, dari keduanya tadi, yang pertama yaitu video tentang Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah penyakit. Di situ menunjukkan bahwa kita harus senantiasa bersabar atas musibah atau ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari tayangan tersebut, bahwa kita juga harus senantiasa bersabar atas ujian yang Allah berikan pada diri kita. Tentunya kita semuanya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya bagaimana tingkat kesabaran kita, tingkat ketabahan kita dalam menghadapi atau dalam menjalani ujian tersebut yang diberikan oleh Allah. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi wabah penyakit menular yang sangat mematikan di wilayah Syam atau Suriah. Wabah ini dikenal dengan nama wabah Amwas atau Ta'un, yang terjadi pada tahun ke-18 Hijriyah atau sekitar tahun 639 Masehi. Wabah ini merenggut puluhan ribu nyawa kaum muslimin. Tindakan Umar bin Khattab dalam menghadapi wabah ini yaitu dengan melakukan karantina. Nah, seperti halnya kita ketika mengingat masa lalu pada tahun 2019 Allah menurunkan wabah yang berupa Corona atau COVID-19. Itu juga hampir sama ketika pada masa sahabat Umar bin Khattab. Nah, untuk selanjutnya, sebagai tujuan pembelajaran pada bab ini, yaitu setelah mempelajari bab ini diharapkan mampu melafalkan dengan fasih bacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Al-Quran surat Ibrahim ayat 9 serta hadis terkait.
Kemudian yang keduanya adalah mengidentifikasi bacaan tajwid dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Kemudian selanjutnya kita akan mulai pada yang pertama, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Untuk mengawali, kita akan tadarus terlebih dahulu. Kita baca satu persatu perwakilan dari kalian, nanti kemudian dibaca bersama-sama. Mas Gigih, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wal nafsim minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih untuk Mas Gigi. Mari kita bersama-sama kita baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal. Kemudian kita selanjutnya yaitu mengidentifikasi tajwid dari hukum bacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sambil mengingat-ingat, sambil memahami bacaan-bacaan atau hukum bacaan tajwid yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Kemudian yang selanjutnya hadis-hadis tentang sabar dalam musibah dan ujian. Nah, di situ pada hadis yang berbunyi la yusibu ahadam minal muslimina musibatum fayastarji'u inda musibatihi summa yaqulu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa fa'ala dzalika bi. Qalat Ummu Salamah fahafidtu dzalika minhu falamma tuwaffi Abu Salamah. Maka ketika musibah datang terhadap Ummu Salamah, kehilangan seseorang yang dicintai, maka dari situlah senantiasa ketika ditimpa musibah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantinya hasilnya seperti apa, itu ya sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan penyerahan mutlak tanpa usaha, tetapi usaha diikuti dengan penyerahan hasil kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah ridho, betul sekali. 1, doa. 2, ikhtiar. Terus 3, tawakal. Selanjutnya ridho. Nah, atas apa yang Allah berikan. Begitu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan session berikutnya, yaitu diskusi. Silakan untuk anak-anakku semuanya, kalian bagi kelompoknya masing-masing, karena ini jumlahnya ada 25 ya, kita bagi menjadi 5 anggota masing-masing, menjadi 5 kelompok. Silakan untuk masing-masing kelompok mengambil tugasnya, diskusi masing-masing ada di depan. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 diambil. Kalian presentasikan, baik salah satu atau semuanya bisa maju ke depan. Nah, Pak Guru akan berikan waktu 20 menit ya. 20 menit untuk mendiskusikan ya. Pak, ini soal pengertiannya? Iya, nanti disampaikan saja.
Sudah selesai semua? Baik. Kali ini kita masuk pada presentasi session presentasi. Ya. Presentasi kali ini nanti dimulai dari kelompok 5. Ya. Ya, dimulai dari kelompok 3. Oh baik, ya kita urutkan saja. Nanti kita urutkan. Dimulai dari kelompok 1 ya. Dimulai. Ya, dari kelompok 1 dulu. Ya, agar nanti bisa runtut dalam menyampaikan materinya. Nah, seperti tadi yang sudah yang sudah saya sampaikan. Nah, baik. Kita maju mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 semuanya maju ke depan, disampaikan hasil dari diskusi kalian semuanya. Dah, kesini lagi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari sana, dari kanan. Perkenalkan nama saya Surya. Saya Sapiana. Intinya di sini kami akan menjelaskan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Lalu beliau menyampaikan lamaran kepada diriku. Setelah selesai beliau berbicara, berkatakan, ya Rasulullah, kondisiku akan sangat tak berminat. Aku ini seorang wanita yang sangat pencemburu. Maka aku takut Anda mendapatkan diriku sesuatu yang karenanya Allah akan mengajakku, dan aku sendiri sudah tua. Sudah? Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu tadi dari masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil dari diskusinya masing-masing. Kita akan mengulas sedikit yang pertama dimulai dari hasil presentasi yang pertama, yaitu tentang kelompok pertama. Mana kelompok 1? Ya, asbabun nuzul tentang Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Baqarah 155 156. Di situ karena apa tadi? Musibah yang menimpa Ummu Salamah yang ditinggal mati atau meninggal, yang ditinggal mati oleh suaminya atau suaminya meninggalkannya, sehingga di situ sebagai dari Ummu Salamah sendiri ketika ditimpa musibah beliau tetap sabar, kemudian berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah bahwa semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa dan senantiasa terus semangat untuk bersemangat, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi pada kali ini, pada bab ini, yaitu mengenai bab ke-1 ya. Kemudian untuk selanjutnya pada pembahasan kali ini nanti kita akan melanjutkan di bab atau pertemuan berikutnya ya. Ya, tentunya harus
tetap semangat dalam belajar, jangan lupa senantiasa menggali materi-materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kalian terapkan makna dari apa yang kita pelajari pada kali ini, yaitu tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian ini. Baik, untuk kali ini, baik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat semuanya ya. Kita tutup pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.